Hal ini yang Jokowi tidak suka dari Ahok. Saya bilang sama teman-teman, saat ini yang paling penting dilakukan sebetulnya, tentu mereka sudah lakukan hak angket. Iya. Hak angket itu bagi saya sudah, ini bukan soal mau menangin siapa yang menang. Saya waktu di telepon, waktu saya kalah, coba lihat, waktu di DKI, saya begitu quick con saja. Saya sudah mau keluar ucapin selamat kok. Tim nggak mau kasih nih. Saya majukan waktu di DKI saya majukan ke MK enggak. Kenapa? Ya sudah, ini kan sesuatu yang sangat sumir. Iya. Ketika kita mengatakan ini ayat mayat segala macam ada bukti, tapi kan di dalam undang-undang pilkada kita ada pemilu. Kalau yang melakukan bukan tim sukses, itu tidak pelanggaran. Oh gitu. Nah, jadi ada celah hukum. Nah, jadi disinilah. Jadi kalau yang saya pengalaman sekali dengan trik-trik permainan seperti ini. Oke. Misalnya contoh gitu ya, saya kan tidak masuk dalam daftar sebagai tim kampanye nih. Iya. Lalu saya mau kasih uang, mau kasih apapun, mau kampanye sara, kalau ada tuntut itu bukan bagian dari. Nah ini konyolnya nih. Makanya si calon yang bersangkutan, aduh saya nggak ada nyuruh kok, tapi dia memanfaatkan keuntungan dari itu. Iya. Nah makanya bagi saya, waktu saya di Bangka Belitung juga sama. Itu yang namanya tim sukses, yang LSI, RSI apa itu gitu ya, lembaga survei itu. Iya. Dia bentuk semacam LSM untuk si calon gubernur. Dan kepala KPUD yang di kabupaten apa itu juga adalah ketua. Jadi si calon gubernurnya ketua LSM provinsi. Iya. Yang KPU-nya itu ketua ketua kabupaten. Iya. Lalu di masa tenang dia bagiin duit, bagiin alat pisau potong karet. Terus kata Bawaslu itu tidak pelanggaran, karena kan dia statusnya sebagai ketua LSM, bukan sebagai cagup. Itu funny. Bahkan karena seluruh sistem, bukan kalau seluruh sistem sudah bela dia. Saya ke pasar ikan saja, bukan di hari kampanye saya, bukan di titik kampanye saya, disemprit dari Bawaslu. Gak boleh. Jadi tidak fair seperti itu sudah ada. Nah lalu itu kalah, saya sengaja bawa ke MA waktu itu untuk membuktikan bahwa ada permen ini. Tujuan saya supaya di DPR RI itu diperbaiki loophole ini. Nah tapi sayangnya, saya cerita nih asus DPR RI ini apa. Saya jadi masuk DPR RI untuk itu. Saya langsung pilih Komisi 2 yang membidangin KPU, Bawaslu. Saya sengaja masuk situ tuh. Dan masuk pemerintahan semua saya masuk. Undang-undang saya masuk ke balik juga badan legislasi untuk memperbaiki undang-undang pilkada. Nah saya mau cerita itu kenapa? Bagi saya saat ini itu lebih penting. Saya bicara sama teman-teman, saya kan bukan anggota DPR. Saya juga bukan orang mesti turun ke jalanan. Bagi saya juga sesuatu yang bisa mengganggu ekonomi, mengganggu lalu lintas. Tapi perlu disuarakan, tapi jangan bikin macet. Jadi kita harus mengandalkan anggota DPR. Itu harapan saya seperti itu. Makanya waktu itu saya ngomong dengan beberapa teman, saya bikin tertulis lah. Bahkan di dalam WhatsApp saya itu sudah ada auto replacementnya tuh. Saya tulis HWK tuh keluar tuh. Apa yang perlu diperbaiki? Nah itu saya sebut. Sebelum ini saya sampai ke masalah ini dulu. Ahok benar-benar tegas, berani, tak pandang bulu.